Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Laadi. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Khairun Ternate. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Efektif di bawah dosen pengampu Pak Yusuf Maronta SPD MPD. Oke, langsung saja. Jadi sejak kecil itu hingga sekarang, orang tua saya itu cenderung menerapkan pola asuh yang tradisional atau yang biasa kita sebut dengan parenting first. Namun ada juga poin penting dalam parenting modern, yaitu komunikasi terbuka yang kedua orang tua saya masih terapkan hingga sekarang. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit cerita tentang cara didik orang tua saya. Jadi kita mulai dari pola asuh tradisional atau parenting first. Oke teman-teman, jadi saya itu dari sejak kelas 3 SD, mama sudah mulai mengajarkan saya tentang tanggung jawab. Misalnya dengan membantu pekerjaan rumah. Contohnya, saya diajari menyapu, mencuci piring, hingga mencuci pakaian sendiri. Kalau untuk nilai-nilai agama, papa yang banyak mengajarkan karena beliau yang lebih paham. Jadi sejak kecil saya dan saudara-saudara kandung saya diajarkan untuk sholat 5 waktu, mengaji, dan puasa. Kemudian alhamdulillah berkat didikan itu, saya dan saudara-saudara saya sampai sekarang alhamdulillah berusaha menjaga sholat 5 waktu dimanapun dan sesibuk apapun. Kalau ada yang ketahuan tidak sholat, biasanya kami siap-siap mendapat sedikit ceramah dari papa. Kemudian kedua orang tua saya juga memang cukup tegas dalam mendidik. Jadi ketika saya melakukan kesalahan atau kakak saya atau adik saya melakukan kesalahan, maka kami akan langsung ditegur. Bedanya jika papa masih menegur dengan lembut. Tapi kalau mama, kami berbagi. Kami sebagai anak itu harus ekstra sabar ya teman-teman. Karena mama tuh agak keras orangnya. Oke, jadi mereka juga selalu menekankan pentingnya berbagi, terutama dengan tetangga. Misalnya, jika ada makanan berlebih, mereka selalu mengingatkan untuk berbagi. Selain itu, mama dan papa saya juga mengajarkan saya dan adik-adik saya dan kakak saya untuk selalu patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Setiap kali ingin bermain atau keluar rumah, saya harus meminta izin terlebih dahulu. Mereka juga selalu mengingatkan untuk menghormati guru, tidak membuat masalah di sekolah, serta mendengarkan nasihat guru dan orang tua. Orang tua saya juga mengajarkan pentingnya kerja keras. Teman-teman juga mungkin ada yang sama ya. Jadi sejak kelas 3 SD, saya itu sudah sering sekali membantu menjual dagangan keliling kampung. Saya juga sering ikut ke kebun untuk membantu panen. Dan jika ada hasil yang bisa dijual, biasanya saya yang menjualnya. Mama dan papa sering berkata kalau tidak tahu cara bekerja, bagaimana nanti kalau misalkan mereka sudah tidak ada. Bisa-bisa kami sebagai anaknya jadi tidak mandiri. Jadi prinsip tersebut membuat saya termotivasi untuk bekerja keras teman-teman, termasuk ketika berjalan waktu itu. Namanya juga anak kecil ya, tentunya saya senang sekali bisa mendapatkan uang untuk jajan. Selain itu juga teman-teman, mereka juga menekankan pentingnya belajar agar bisa berprestasi. Jadi dari SD sampai SMA, alhamdulillah saya sering mendapatkan peringkat di kelas. Namun saya sendiri tidak tahu apakah itu karena saya pintar atau hanya kebetulan saja. Kemudian di sisi lain, meskipun pola asuh orang tua saya kebanyakan yang tradisional, tapi mereka juga menerapkan sisi modern, yaitu komunikasi terbuka. Mereka sering bertanya tentang perasaan saya di sekolah atau di kampus atau kegiatan yang saya lakukan. Saya juga diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan apa yang saya inginkan. Namun, ada satu hal yang kadang membuat saya kurang nyaman, yaitu ketika saya dibandingkan dengan anak lain, seperti anak tetangga atau kakak saya misalnya. Saat saya malas atau melakukan kesalahan, mama akan membandingkan saya dengan anak tetangga yang katanya lebih rajin. Jadi ada yang sama nggak teman-teman? Pasti semuanya sudah pernah ya rasa dibanding-bandingkan. Pasti pernah lah, masa nggak pernah? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.